Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Inam Rajabi mengawalkan presentasi untuk tugas video kali ini. Tugas Bu Yati ialah perencanaan dan strategi pemasaran. Nah, yang pertama, definisi perencanaan strategis. Nah, definisi perencanaan strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah atau biasanya 5 tahun, atau yang disebut biasanya 5 tahun, yang berorientasi pada hasil, berisikan visi, misi, tujuan strategis, serta kebijakan atau program untuk mencapai sasaran organisasi. Dan Renstra berfungsi sebagai panduan, pedoman, dan acuan dalam pengambilan keputusan serta mengoperasionalkan rencana kegiatan agar lebih terarah, efektif, dan efisien. Nah, juga perencanaan strategis merupakan kegiatan penting yang dilakukan organisasi untuk menentukan arah perkembangan di masa depan serta langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Baik, saya akan lanjutkan kepada rekan saya. Selanjutnya ialah proses perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk menentukan arah dan tujuan di masa depan. Langkah yang pertama adalah menentukan visi dan misi perusahaan, yaitu gambaran tujuan yang ingin dicapai. Dan perusahaan itu melakukan analisis kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal ialah melihat seperti kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sebaliknya, sedangkan kondisi eksternal ialah melihat peluang dan ancaman dari luar perusahaan. Analisis ini sering juga disebut dengan analisis SWOT. Setelah itu, perusahaan menentukan strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi tersebut kemudian dilaksanakan melalui program kerja, pembagian tugas, dan penggunaan sumber daya perusahaan. Tahap yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian, yaitu menilai apakah strategi yang sudah dijalankan itu berjalan dengan baik atau perlu diperbaiki. Selanjutnya ialah pernyataan misi yang baik. Pernyataan misi yang baik itu juga penting. Pernyataan misi yang baik adalah penjelasan tentang tujuan utama dan alasan keberadaan sebuah perusahaan. Misi yang baik harus jelas dan mudah dipahami, sehingga seluruh anggota perusahaan itu mengetahui arah yang ingin dicapai. Selain itu, misi juga harus menjelaskan kegiatan utama perusahaan dan siapa yang menjadi pelanggan atau sasaran perusahaan tersebut. Pernyataan misi yang baik juga mencerminkan nilai-nilai perusahaan seperti yang pertama, kejujuran, yang kedua, kualitas, yang ketiga ialah pelayanan yang baik. Misi harus realistis, dapat dicapai, dan mampu memberi motivasi bagi seluruh anggota perusahaan tersebut. Dengan adanya misi yang jelas, perusahaan memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan dan mengambil keputusan. Baik, pembahasan selanjutnya ialah pendekatan dalam bisnis. Pendekatan dalam bisnis itu ada dua, yaitu orientasi pada produk dan orientasi pada pasar dan orientasi pasar. Orientasi produk menekankan pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, inovatif, dan memiliki fitur unggulan. Perusahaan yang menggunakan pendekatan ini percaya bahwa konsumen akan tertarik pada produk yang memiliki kualitas terbaik. Oleh karena itu, perusahaan lebih fokus pada peningkatan mutu produk, teknologi, dan efisiensi produksi. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan jika perusahaan terlalu fokus pada produk dan kurang memperhatikan perubahan kebutuhan konsumen. Sebaliknya, orientasi pasar
menempatkan konsumen sebagai pusat dari seluruh kegiatan bisnis. Perusahaan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui riset pasar, kemudian menyesuaikan produk dan strategi pemasaran untuk memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan. Pendekatan ini dianggap lebih relevan dan persaingan bisnis modern karena perusahaan dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Secara sederhana, orientasi produk berfokus pada apa yang bisa dibuat perusahaan, sedangkan orientasi pasar berfokus pada apa yang dibutuhkan konsumen. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang paling efektif adalah menggabungkan kualitas produk yang baik dengan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pasar. Selanjutnya ialah penjelasan tentang desain portofolio bisnis. Desain portofolio bisnis adalah proses di mana perencanaan strategis yang digunakan perusahaan untuk mengelola berbagai unit bisnis atau lini produk agar dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan keuntungan. Dengan desain portofolio bisnis, perusahaan dapat menentukan bisnis mana yang harus dikembangkan, dipertahankan, atau bahkan diberhentikan. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, langkah-langkah pertama dalam manajemen portofolio bisnis adalah mengidentifikasi unit bisnis strategis. Kemudian, menganalisis daya tarik pasar dan posisi persaingan masing-masing unit. Salah satu alat analisis yang sering digunakan adalah BCG Matrix dari Boston Consulting Group. Matriks ini membagikan unit bisnis menjadi 4 kategori, yaitu STAR. STAR di sini pangsa pasar tinggi dan pertumbuhan tinggi. Casco di sini ialah pangsa pasar tinggi tetapi pertumbuhan rendah. Yang ketiga ialah question mark, pangsa pasar rendah tetapi pertumbuhan tinggi. Yang keempat ialah dog, pangsa pasar rendah dan perlu pertumbuhan rendah. Dan pangsa pasar rendah dan pertumbuhan rendah. Melalui analisis ini, perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat seperti mengembangkan, mempertahankan, memanen keuntungan, atau menghentikan suatu unit bisnis. Dengan pengelolaan portofolio yang baik, perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang lebih efektif untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, perencanaan strategis merupakan proses yang sangat penting dalam pengelolaan organisasi karena membantu menentukan arah perkembangan, menyusun strategi yang tepat, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.